Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musholla Abdan Syakura Perumahan Citra Indah. Bil khusus yang saya hormati para asatidz, para tokoh agama, para sesepuh, juga para pengurus Dewan Kemakmuran Musholla, Bapak Ketua DKM, dan para pengurus yang lainnya, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus, tulang punggung agama bangsa dan negara, hadirin sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita atas kehendaknya, atas petunjuknya, atas ridhonya dan rahmatnya. Pada malam ini kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di musholla yang kita cintai ini, semata-mata niat kita di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, semata-mata karena Allah. Di samping juga kita niat dalam hati silaturahim untuk mempererat, memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di kalangan umat Islam. Juga kita niat memakmurkan musholla atau masjid, memakmurkan majelis ilmu, serta mempertahankan dan mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini di majelis ilmu yang mulia ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita, istri dan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah secara istimrar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan manakala ajal kita datang merenggut nyawa kita, semoga dengan barokah kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bersih, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan
majlis ilmu yang mulia ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita doakan semoga mereka oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara, juga bagi keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, paduka alam, panutan kita, ikutan kita, qudwatuna, uswatuna, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, pengajian rutin kita selalu diawali dengan dua hal, yaitu pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, juga anak-anak kita yang telah tiada. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, yang saat ini sedang berada di alam barzakh, semoga di alam barzahnya senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam barzahnya, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Dan semoga keluarga kita yang telah mendahului kita, mereka semuanya diterima iman Islamnya, ihsannya, amal solehnya, dan dijadikan ahli surga, diampuni segala dosanya, dan semoga segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah dikabulkan. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Insya Allah pada pertemuan pengajian rutin kita malam ini, materi talim kita akan membahas tentang sholatul hadiyah. Sholatul hadiyah artinya sholat hadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Seyogianya perlu kita ketahui bahwasanya sholat hadiyah ini termasuk salah satu sholat sunnah yang dilakukan dengan tujuan untuk melapangkan atau untuk menggembirakan terhadap orang yang baru meninggal dunia. Maka oleh karenanya sholat hadiah ini dinamakan pula sholat sunnah litaknisil qabri atau litaknisil unsi, di mana sholat hadiah ini boleh dikerjakan secara munfarid atau sendirian perorangan, dan ataupun boleh juga dilakukan secara berjamaah. Jadi mau sendiri-sendiri boleh, mau diberjamaahkan biar semangat juga boleh, atau untuk mendidik bagi yang selama ini belum pernah melaksanakan sholat hadiah. Kalau diberjamaahkan kan mereka ikut terbimbing, tertuntun. Adapun niat sholat sunnah hadiah yaitu usolli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli, aku niat sholat sunnatal hadiyati, sunnah hadiah, rak'ataini, 2 rakaat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Allahu Akbar. Nah, sepanjang lisan kita mengucapkan takbiratul ihram dari mulai A pada lafaz Allah sampai huruf Ra pada lafaz akbar, maka sepanjang itu di dalam hati kita jangan sampai kosong. Kita niat dalam hati, aku niat sholat sunnah hadiah karena Allah Ta'ala. Karena tempatnya niat menurut para ulama ahli fikih, wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Sedangkan mengucapkan niat sholat dengan lisan ukailat takbir menjelang takbiratul ihram itu kedudukan hukumnya sunnah. Wat talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan, melafazkan, mengucapkan niat sholat dengan lisan menjelang takbiratul ihram itu kedudukan hukumnya sunnah. Tujuannya untuk apa? Liyusa'idal lisanul qalba. Tujuannya untuk supaya lisan dapat membantu mengkonsentrasikan niat yang ada di dalam hati. Nah, itu tujuannya. Atas dasar tujuan itulah maka seluruh para ulama fuqaha, seluruh para ulama ahli fikih, mereka berpendapat yusannu, disunnahkan, opo anotoku, mengucapkan, melafalkan, bil manwi, terhadap niat sholat, ubailat takbir, menjelang takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram kita disunahkan mengucapkan niat sholat seperti usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu kan takbiratul ihram. Nah, sepanjang takbiratul ihram dalam hati kita niat, aku niat sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi di hati jangan sampai kosong, sebab tempat niat di hati. Kalau di hati kosong nggak ada niat, berarti nggak jadi niatnya. Kalau mengucapkan niat yang bisa itu sunnah, bukan wajib. Atau seperti sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaat, itu bukan kata ini, masalah 2 rakaat ini korupsi ya. Boleh 2 rakaat kalau di kosor bagi musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh minimal marhalah ini 2 marhalah, kira-kira 93 km. Boleh 24 jadi 2, asal 4 jadi 2.
2. Isya 4 jadi 2. Subuh 2 jadi masa subuh 2 jadi 1. Maghrib 3 jadi 1,5 gitu. Iya. Yang boleh dikosor sholat fardu hanya sholat fardu yang bilangan rakaatnya 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat nggak boleh dikosor, tapi boleh dijamak, digabungkan. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Para jamaah yang dimuliakan, usolli fardhu juhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Demikian pula asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Demikian pula maghrib, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Demikian pula isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Akbar. Nah, sepanjang lisan kita mengucapkan Allah Akbar, jangan sampai hati kita kosong, hati kita niat. Aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau boleh juga untuk pelaksanaan sholat hadiah. Oleh karena sholat hadiah ini dinamakan pula sholat apa tadi masih ingat? Litaknisil qabri atau litaknisil unsi. Maka boleh juga dalam melaksanakan sholat hadiah niatnya yaitu usolli sunnatal litaknisil qabri. Boleh usolli sunnatal litaknisil qabri raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi sama aja. Usolli sunnatal hadiah boleh, usolli sunnatal litaknisil qabri juga boleh, sama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku niat sholat sunnah litaknisil qabri 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu artinya. Dan adapun bacaan suratnya di rakaat pertama dan di rakaat kedua sama. Jadi bacaan suratnya baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua, bacaan suratnya sama. Yaitu sebanyak 4 surat. Pertama, surah Al-Fatihah 1 kali dari mulai ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 7. Setelah Fatihah kita disunahkan membaca ayat kursi 1 kali. Ayat kursi itu dimulainya bukan dari wa ilah hukum. Karena wa ilah hukum dan Allahu la ilaha illallah itu beda surat. Ayat kursi itu dimulainya dari Allahu la ilaha illallah rahmanur. Itu baru sudah tuh. Malum ya udah kurang sehat ya. Jadi baca selawat juga maksain suaranya berat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Boleh berarti di situ. Di situ ada tanda wakaf boleh. Jadi oleh karena di situ ada tanda wakaf boleh kita berhenti di situ. Kecuali kalau kita napasnya masih panjang, masih kuat, lanjutkan. Jadi wa ma khalfahum berhenti, ambil nafas. Terus wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syara. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma. Nah, boleh berhenti di situ. Wa la yahuduhu hifdhuhuma. Itu ada tanda wakaf boleh berhenti di situ. Baru wa huwal aliyyul azim. Wa malah tulisan kode ya. Wal aliyyul azim. Wa dan dia Allah al aliyyu yang maha luhur, yang maha tinggi, al azim yang maha. Nah itu ayat kursi. Jadi bukan dari wailah hukum. Itu wailah hukum beda ayat ya. Kemudian setelah ayat kursi kita baca surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir alla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun alla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Terakhir kita baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam
kufuwan ahad. Disunahkan setelah kita selesai membaca surah yang pertama dan ketika akan membaca surah yang kedua, disunahkan baca bismillah, baca basmalah. Demikian pula setelah selesai membaca ayat kursi dan ketika akan membaca surah At-Takasur, disunahkan basmalah lagi. Demikian pula setelah kita selesai membaca surah At-Takasur, ketika akan membaca surah Al-Ikhlas, disunahkan membaca basmalah lagi. Kan surah Al-Ikhlasnya 11 kali, berarti basmalahnya juga 11 kali. Pokoknya setiap mau baca Al-Ikhlas, basmalah lagi, basmalah lagi, basmalah lagi. Annal basmalata kasirul barakah. Bahwasanya basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kasirul barakah, itu banyak keberkahannya. Kullu amrin la yubda'u bi basmalah bahwa aqta ay abdar. Setiap perkara yang baik, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang baik yang mempunyai nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan sesuai dengan Allah, apabila tidak diawali dengan basmalah, maka perkara itu putus dari keberkahan. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, jangan lupa basmalah. Selesai melakukan kebaikan, jangan lupa hamdal. Di antaranya yang diajarkan Rasulullah, apabila kita selesai melakukan ibadah, kita disunahkan membaca alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Itu ada hadisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kapal yang biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Macam mati lagi dong. Apabila sholat hadiah sudah selesai dikerjakan, maka hendaklah berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa bil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inni shallaitu. Itu kalau kita baca doanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau umpama kita jadi imam, di belakang ada makmum, artinya melaksanakan sholat hadiahnya di berjamaah. Maka bagi imam, baca doanya jangan Allahumma inni shallaitu, salah. Allahumma inna shallaina. Ya, jadi ini iya-nya itu iya mutakalim wahdah harus diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Kemudian shallaitu itu tu'nya disebut fa'il mutaharik marfu yang diambil dari isim dhamir barik muttasil. Nah, itu tu'nya diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Jadi shallaitu maka menjadi shallaina. Allahumma inna shallaina itu kalau dibaca oleh imam, diaminin oleh makmum karena sholat hadiahnya di berjamaah. Jadi cukup yang baca doanya imam saja, makmum cukup mengamini saja. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Nah, kalau dibaca oleh imam jangan ma uridu. Hamzahnya diganti, itu kan hamzah mutakalim wahdah, diganti dengan nun mutakalim al ghair. Jadi wa ta'lamu ma uridu diganti dengan ma nuridu. Ma nuridu. Nah, ma nuridu. Kalau dibaca oleh misal yang baca doanya kita, yang amininya istri kita, tengah malam kita sholat hadiah berdua sama yang baca doa kita, maka kita baca doanya Allahumma inna shallaina, kata istri kita kan amin Allahumma inna shallaina hadhihi sholata wa ta'lamu ma nuridunya. Tapi kalau untuk sendiri ma uri. Allahumma ba'as sawabaha khususon ila qabri titik-titik bin titik-titik. Kalau perempuan berarti binti titik-titik binti titik-titik. Kalau laki-laki titik-titik bin titik-titik. Kalau yang disolatkan hadiahnya laki-laki, kalau yang disolatkan hadiahnya perempuan titik-titik binti titik-titik. Kalau yang disolatkan hadiahnya bukan laki-laki bukan perempuan, nggak jelas bencong. Terserah lu itu deh. Yang mau bintitan ya bintitan. Dia jadi bencong apa aja. Kalau umpama mayitnya satu langsung. Kalau yang disolatkan hadiah satu langsung kita ke ini, langsung ke
wa sawaba misla sawabi jalika ila qabri abina wa ummina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa ikhwanina dan seterusnya. Tapi kalau umpama yang mau dikasih pahala sholat hadiah yang kita kerjakannya lebih dari satu, ya tinggal nambah. Ila qabri titik-titik bin titik-titik wa ila qabri titik-titik bin titik-titik wa ila qabri titik-titik binti titik-titik wa ila qabri titik-titik binti titik-titik. Itu mau perempuan mau laki-laki semua sebutkan. Nah, misalnya ada 10 orang sebutkan aja. Misalnya si A, si B gitu. Misalnya ila qabri titik-titik ila qabri A bin B ila qabri C bin E wa ila qabri F bin F G wa ila qabri H bin I dan seterusnya. Nah, udah dibaca semua, udah dikirim semua, baru teruskan. Wa sawaba misla sawabi jalika ila qabri abina wa ummina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li asatidina wa li masayyidina wa liman ahsana ilaina. Kalau banyak itu yang disolatkan hadiahnya, yang dikirim pahala sholatannya banyak, lebih dari 3, maka doanya Allahumma ighfir lahum, mau lelaki mau perempuan campur tetap pakai domir hum ya. Kecuali kalau perempuan semua baru Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa abihinna wa qu'ahun wa qu'anhunna. Kalau mau perempuan semua. Tapi kalau umpama campur, laki-lakinya banyak perempuannya banyak. Misalnya laki-lakinya ada 3 perempuannya 3, udah pakai hum aja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa abihim wa qu'anhum wa nawwir wa wasi' quburahum waj'alil lahum quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hubratan min hubarin niran. Baru ditutup dengan salawat, sebab doa tidak akan sampai kepada Allah terhalang apabila belum dibacakan salawat. Apabila dalam berdoa tidak diawali dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat. Seluruh para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa apabila kita berdoa, maka awali doa kita dengan bismillah dan hamdalah dan salawat dan tutup doa kita dengan salawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Al-Fatihah, baca Fatihah sampai akhir ayat. Baik, kita artikan. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim lagi Maha Penyayang Allah. Alhamdulillah bermula segala puji, yaitu puji qadim ala qadim, puji hudus ala qadim, puji qadim ala hudus, puji hudus ala hudus. Lillahi itu tetap milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Allahumma ya Allah salli, semoga engkau melimpahkan rahmat ala sayyidina, atas penghulu kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarga penghulu kami, yaitu Nabi Muhammad. Bil awalin, di awal, wal akhirin, dan di akhir, wa bil mala'il a'la, dan di dalam yang memenuhi yang tinggi. Maksudnya ya di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-7 sampai ke aras dan seterusnya. Ila yaumiddin, sampai datangnya hari kiamat. Wa ala ashabi, dan atas para sahabatnya kanjeng Nabi ajma'in seluruhnya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku sholaitu telah melakukan sholat aku sholat hadiah ini. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui ma uridu, apa yang aku inginkan. Allahumma ya Allah ib'as, semoga engkau mengirimkan atau mengutuskan atau menyampaikan sawabaha, pahala dari sholat hadiah yang telah aku kerjakan, khususnya ila qabri, ke kuburannya titik-titik b titik-titik wa ila qabri titik-titik b titik-titik wa sawabam, dan pahala misla yang seperti pahala itu. Maksudnya pahalanya sama seperti pahala yang kita hadiahkan kepada mayit yang tadi disebut. Ila qabri abina, ke kuburannya bapak kami, wa ummina, dan ibu kami, wa jaddina, dan kakek kami, wa jaddatina, dan nenek kami, wa amina, dan paman kami, wa ammatina, dan bibi kami, wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami, dan saudara laki-laki kami, wali akhwatina, dan saudara perempuan kami, wali qarabatina, dan kerabat kami, wali asatidina, dan kepada ustaz-ustaz kami atau guru-guru kami, wali masayikhina, dan kepada masyayikh kami atau syekh-syekh kami, waliman, dan kepada asana orang yang telah berbuat baik ilaina kepada kami. Allahumma ya Allah ikbir, semoga engkau mengampuni lahum
kepada mereka, warhamhum, dan semoga engkau menyayangi mereka, wa'afihim, dan semoga engkau menyehatkan mereka, wa'fu anhum, dan semoga engkau memaafkan kesalahan mereka, wanawir, dan terangilah ya Allah, wawasi, dan lapangkan ya Allah kuburan mereka, waj'al, dan jadikanlah Allahumma ya Allah kuburan mereka rawdatan, taman biryadil jinan, daripada taman-taman surga, balatan, dan semoga engkau tidak menjadikan kuburan mereka kuburan lubang minhu panidiron, dari lubang-lubang api neraka. Ditutup dengan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula farhamu mautakum bis sadaqati faman lam yajid falyusalli rak'atain. Rasulullah bersabda, tiadalah datang kepada mayit di alam kubur sesuatu yang paling berat dan yang paling menakutkan serta paling mengerikan bagi seorang mayit di alam kuburnya, melainkan pada malam pertama mayit berada di alam kubur. Nah kalau nggak percaya, coba deh besok pagi mati gantung diri. Nah, malam pertamanya itu adalah malam yang paling berat buat mayit, paling menakutkan, paling mengerikan, serem pokoknya. Nah, kalau nggak percaya coba besok. Ya, pagi-pagi gantung diri di pohon cikur atau di pohon toke. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, parhamu mautakum. Maka oleh karena itu kasihanilah olehmu orang yang sudah mati di antara kamu. Apalagi kalau yang meninggal ini orang tua kita. Apalagi orang-orang yang telah berjasa kepada kita, yang telah membesarkan kita, mendidik kita, memberi ilmu kepada kita, yaitu guru-guru kita. Kasihanilah mereka. Nah, kata Nabi, kasihanilah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersodakoh. Yakni hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh yang diatasnamakan untuk orang yang telah meninggal, dan pahala sodakohnya diperuntukkan atau dihadiahkan untuk dia. Barang siapa yang tidak mampu bersodakoh untuk mayit, maka hendaklah ia melakukan sholat sunnah hadiah untuk mayit sebanyak 2 rakaat yang tadi jelaskan sholat hadiahnya. Para jamaah yang dimuliakan, jadi malam pertama bagi mayit di alam kubur jauh berbeda dengan malam pertama bagi pengantin di kamarnya. Jauh berbeda. Kalau malam pertama bagi pengantin di kamarnya itu indah, ya. Dari mulai katakanlah jam 20.00 sampai subuh, dia akan terasa sebentar. Tahu-tahu udah subuh. Kemudian suaminya bilang, "Neng, kok nggak berasa ya udah subuh ya? Karena kita masih banyak, masih asik nih ya." Nah, tapi malam pertama bagi mayit di alam kubur, wah, berat, menakutkan, mengerikan. Apalagi kalau mayitnya orang tolik, orang fasik, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jolim, wah lebih berat lagi. Diibaratkan seperti malam pertama bagi mayit di alam kubur seperti seseorang yang terbawa hanyut banjir bandang, banjir besar. Dia terbawa hanyut. Kemudian dia menemukan sebongkah batu, dia peluk tuh batu dengan keras. Oleh karena banjirnya bandang besar, aliran sungainya keras, hanya dia hanyut lagi. Kemudian dia menemukan pohon, dia tangkap tuh pohon, dia peluk dengan keras sekuat tenaga, hanyut lagi. Pokoknya intinya dia ingin selamat di alam kubur malam itu. Maka kata Nabi, parhamu mautakum, kasihanilah orang yang sudah meninggal di antara kamu, yaitu dengan cara pertama sedekah, yang kedua kalau tidak mau sedekah yaitu dengan cara sholat hadiah untuk mayit malam pertama. Tapi sebagian para ulama ada yang mentafsirkan kalimat
bisodakoh dalam hadis ini maksudnya hadiah pahala tahlil. Jadi tahlil kan orang yang sudah meninggal dunia, kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat 100 kali. Yang hadir ada 1000, berarti 100 kali 1000 berapa? 1 juta la ilaha illallah, pahalanya dihadiahkan untuk mayat. Mayat luar biasa. Untung mayat itu. Makanya yang suka tahlil untung, yang nggak mau tahlil buntung. Jangan kita tahlil buntung, buntung bukan buntung lagi, belenggu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tahlil, baca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, 2 kalimat mudah diucapkan dengan lisan, sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman, tapi berat dialami yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita baca, hadiahkan lagi pahalanya untuk mayit. Kita baca Al-Fatihah ayat Quran, baca Al-Ikhlas 11 kali ayat Quran, baca Al-Falaq ayat Quran, baca An-Nas ayat Quran, baca 5 ayat. Ya, surat Al-Baqarah 5 ayat. 5 ayat. 5 ayat yang awal ya dari surah Al-Baqarah. Kemudian kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanah Rasul. Kemudian kita baca ayat kursi dan seterusnya. Itu pahalanya semua kita hadiahkan untuk mayat. Apakah akan sampai pahalanya? Ntar gua jawab di belakang, gua jawab nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, adapun waktunya sholat hadiah yaitu ba'da maghrib, setelah mayit selesai dikuburkan atau dikebumikan. Dan apabila sholat hadiah ini mau dilakukan pada setiap malam atau seminggu sekali, misalnya setiap malam Jumat, maka boleh dilakukan pada maghrib dan boleh juga dilakukan pada isya ataupun di tengah malam setelah sholat tahajud. Kalau umpama kita ingin melakukan sholat hadiah secara rutin, secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan, secara terus-menerus, boleh dilakukan pada isya atau tengah malam. Nah ini pada maghrib ini untuk malam pertama bagi mayit. Umpama nih ada yang meninggal dunia siang harinya, selesai dikuburkannya pas 5 menit menjelang nah nanti pas pada maghrib langsung sholatkan hadiah untuk mayit. Tapi kalau umpama meninggal dunianya pas maghrib, sementara jenazah yang katakanlah masih di rumah sakit, belum dijemput atau belum dimandiin atau belum dikafani, karena meninggalnya pas maghrib, kan orang-orang sholat maghrib dulu, orang-orang pada takziah dulu. Nah, beres mayit diurus, dimandiin, dikafani, disolatkan. Nah, terus dikuburkan. Pas beres penguburannya, yaitu katakanlah jam 9 malam. Maka malam itu setelah selesai mayit dikuburkan, malamnya kita sholat hadiah. Jadi nggak mesti pada maghrib. Itu yang pada maghrib kalau penguburannya selesai sebelum maghrib. Kalau misalnya mayitnya jam 9 baru meninggal, masa pada maghrib juga ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jam pada maghrib besok jangan kelamaan. Kasihan mayit. Udah malam itu aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa halaman 8, wasiat baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau yang ke-40 kepada mantu beliau, juga sahabat utama beliau, yaitu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, disingkat KWRA. KW karramallahu wajhah, RA radhiyallahu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau wanita kalau bencong jangan ha, jangan bu. Beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali. Beliau bersabda, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka, fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim fayakrahuna biha asaddu ma kanu yakrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha
Wasiatul Mustafa halaman 8. Beliau bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bersedekahlah engkau untuk orang yang telah meninggal di antara keluargamu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mewakilkan atau telah menugaskan kepada para malaikat untuk membawa pahala sedekah dari orang-orang yang masih hidup buat disampaikan kepada ahli kubur yang sedang berada di alam kuburnya. Maka lalu ahli kubur merasa senang dan bergembira dengan sebab kiriman pahala sedekah tersebut, dan kegembiraan mereka itu melebihi kegembiraannya daripada dikirim waktu masih hidup di alam dunia. Lalu ahli kubur itu berdoa kepada Allah, mendoakan kepada keluarganya yang telah mengirimkan pahala sedekah untuk mereka. Seraya mengatakan, Allahumma ya Allah, ikbir, ampunilah liman untuk orang-orang Nawaro yang telah menerangi kuburan kami. Wabashir, dan gembirakanlah ia, wabashirhu, dan gembirakanlah ia bil jannati dengan surga, kama sebagaimana basarna ia telah menggembirakan kami biha dengan kiriman pahala sedekah. Senang ahli kubur, kalau nggak percaya tanya aja. Ya itu kuburannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan terdapat di dalam kitab Wasiatul Mustafa halaman 8, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-40 kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari keterangan hadis tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang sangat penting untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar supaya kita bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia di antara keluarga kita. Misalnya, kita sedekah nih, umpama ada yang meninggal dunia, kemudian keluarga datang ke saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya jangan waalaikumsalam, salam. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya dia menghilangkan alif lam yang ada pada lafaz as-salam. Jadi itu kan al-samsiyah. Jadi jawabannya yang benar waalaikumsalam. Jadi jangan waalaikumsalam, itu salah. Ya, jadi biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Karena kadang-kadang yang biasa belum tentu benar setelah dilihat dari ilmunya. Jadi waalaikumsalam. Ini kadang-kadang kum lam. Kadang-kadang yang mengucapkan salamnya juga lebih hilang. Assalamualaikum, itu juga salah. Assalamualaikum, mana lamnya? Yang benar assalamualaikum. Assalamualaikum, itu juga salah. Yang lebih parah lagi dan jawabnya salah. Lam, dua. Sekarang ada mikum apa mikum? Mikum masih singkatan, kepanjangannya mihmam akum. Bumbeo diikut. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Apabila engkau mendapatkan penghormatan ucapan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Kalau kita mendapatkan ucapan salam assalamualaikum, maka jawabannya lebih baik dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umpama yang ngucapin salamnya lengkap nih, tapi jarang ya. Jarang. Kadang-kadang malah dikorupsi. Miku. Korupsi itu dosa, itu tetangga terasa itu. Miku bukan ajaran Islam itu. Nah, yang ucapin salamnya lengkap nih, kayak kiai lagi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jawabannya lebih baik dari itu. Tapi ini salam lengkap ini biasa diucapkan oleh kiai. Kalau kita amatnya jarang ya. Kalau kita mau bertamu, pernah nggak begitu? Ini misalnya bapak-bapak mau bertamu ke rumah rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak? Langsung amba ba'du. Nggak ada ya. Assalamualaikum segitu doang. Ini mah kalau umpama yang mengucapkan salamnya lengkap seperti kiai mau ceramah, maka jawabannya yang lebih baik dari itu. Kata Allah, fahayyu bi ahsana minha, kata Allah. Maka jawablah penghormat itu dengan yang lebih baik. Bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih baik. Berarti lebih jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salam untuk ahli kubur beda. Kita disunahkan, dianjurkan, diperintahkan kalau ke kuburan, kita diperintahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kalau salam kepada ahli kubur, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Jadi bukan ceramah kata Michael. Itu memang orang bisa ceramah. Saya tahu dulu dia tukang make-up ya orang. Nah, kalau salam untuk ahli kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, boleh. Yaghfirullahu lana walakum warhamna warhamkum, boleh. Atau boleh assalamualaikum ya daro qaumin mu'minin antumul muqaddimuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lana walakum warhamna warhamkum. Itu salam untuk ahli kubur. Nanti ahli kubur jawab. Ya, ahli kubur jawab. Dia menjawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah untuk orang yang telah meninggal dunia, pahalanya akan sampai kepada ahli kubur. Bukan sampai. Sebab tadi kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mewakilkan. Inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan, telah menugaskan kepada para malaikat untuk menyampaikan pahala hadiah sedekah atau pahala hadiah tahlil dan lain sebagainya. Itu ada malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan pahalanya ke ahli kubur. Kalau nggak percaya tuh tanyain sama malaikatnya, cari dulu sampai puyeng belum ketemu. Lu main akal-akalan aja sih, nggak punya iman lu mah. Pakai iman dong, jangan pakai akal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malaikatnya yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan pahalanya ke ahli kubur. Kalau nggak percaya, tanyain sama malaikatnya. Gimana malaikatnya? Cari sendiri kalau lu cari. Gue juga nggak tahu. Cari lu sampai botak nggak ketemu. Ini masalah iman, jangan pakai akal-akalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini kan yang ngomong Rasulullah, ya, sabda Rasulullah. Nah, kalau kita mengaku beriman pada Rasul, ya wajib percaya kepada sabda Rasul. Itu kan konsekuensinya begitu. Amantu bi Rasul, wa bima qala Rasul. Aku percaya kepada Rasulullah dan kepada sabda-sabda Rasulullah. Ini sabda Rasulullah. Emang lu lebih hebat dari Rasulullah apa? Gua komen lu. Marah gua kepen berapa kali kok. Gosong lu kalau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita cari kebenaran yang benar. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga bukan? Hah? Iya. Bapak-bapak terpukul ngelihat saya marah. Yang ketiga, ahli kubur yang kita sedekahi, ia akan merasa senang dan akan merasa gembira di alam kuburnya. Senang dia, senang. Bahkan kegembiraannya di alam kubur akan melebihi daripada kegembiraannya waktu dikirim di alam dunia. Nih, kalau lebaran kita datang ke orang tuh ngirim makanan, ngirim kue lebaran, ngirim daging lebaran dan sebagainya, ngirim THR, ngirim hadiah, pakaian dan sebagainya, uang amplop, seneng gak orang tua kita? Ini orang tua kita yang kita tahlilkan, yang kita hadiahkan, yang kita sedekah kepada yatim, tapi atas nama ahli kubur, atas nama Allah, itu lebih senang dari itu. Nggak percaya, tanyain lagi kuburannya. Nggak percaya melulu sih. Kebanyakan nggak percaya, tanyain ke ahli kuburnya. Atau telepon deh, sampai nggak malah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sedekah fisabilillah yang kita keluarkan untuk ahli kubur kita. Bisa saya sedekah, Pak Ustadz saya sedekah nih 1 juta atau 10 juta. Saya dengan Pak Ustadz mau bangun pesantren nih. Alhamdulillah saya dapat rezeki, dapat milik nih, dapat gusuran nih. Ya saya kan dapat warisan orang tua. Gusur Pak Ustadz dapat 5 miliar Pak Ustadz. Ini untuk Pak Ustadz nggak usah banyak-banyak, 1 miliar aja deh. Biar cepat selesai pesantrennya nih. Tapi sedekah saya satu ini bukan atas nama saya, atas nama bapak saya Anu bin Anu dan ibu saya Anu bin Anu. Pahalanya untuk mereka sampai itu. Langsung alam kuburnya terang. Terang dijadikan taman surga, diluaskan. Gak percaya? Ya gak percaya dulu sih. Yang buat gak percaya dulu lah.
nggak percaya mulu, kan gue kayak sama hewan gue. Kalau hewan nggak percaya pantas kenapa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dapat menerangi alam kuburnya. Itu kata mayit tadi. Allahumma apa tadi? Doanya mayit. Allahumma fir liman nawaroko kobrona. Itu mayit berdoa begitu setelah oleh kita disolatkan hadiah, atau setelah kita sedekah kepada yatim atau bersiap aja fisabilillah atas nama mayit. Nah, mayit di alam kuburnya berdoa Allahumma fir liman nawaroko kobrona. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah menerangi alam kubur kami. Jadi mayit dia merasa terang alam kuburnya karena keluarganya sedekah untuk mayit. Apalagi kalau sedekahnya untuk membangun pesantren, kemudian pesantrennya terwujud, sepanjang pesantren itu eksis, ada, dan para santri itu hadir, maka sepanjang itu pula terus pahala karir ke orang tua kita yang kubur, nggak berhenti. Masa kita minta sih? Kita minta kalau kita bisa pesantren ya? Ini orang asik banget ya. Allah Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Jadi itu akan dapat menerangi alam kuburnya serta melapangkan alam kuburnya. Maka jangan sayang-sayang, apalagi kalau yang meninggal dunia itu orang tua kita yang sangat berjasa, ibu kita. Jangan sayang-sayang. Kalau kita ingin membuktikan bakti kita, ketaatan kita, ingin membuktikan bahwa kita anak yang soleh, buktikan. Walaupun orang tua kita udah mati, udah sodakohin, soalkan hadiah, buktikan. Sehebat apapun kita melakukan kebaikan untuk orang tua, tidak akan pernah bisa membayar jasa orang tua. Lah kita sekarang jadi ini jadi itu, jasa orang tua. Coba kalau kita dulu waktu bayi dilempar ke kali, jadi apa tahu? Orang tua merawat dengan penuh kasih sayang, apalagi ibu mengandung 9 bulan, ya perutnya melendung, kemana-mana kita dibawa. Pas tidur dia terlentang ngap, dada kita di sini. Kalau mau tengkurap takut juga, berbaring reot, masalah. Begitu melahirkan, taruhan nyawa, hidup atau mati. Begitu lahir, alhamdulillah. Kita dipakai kota, panggil tetangga, kita marhaba, murid nabi, panggil habaib. Tengah malam kita berak, ibu lagi tidur bangun dengan penuh kasih sayang, dibersihin, kotoran kita diganti pokoknya. Nggak akan terbayar jasa orang tua kita, apalagi ibu. Para jamaah, nah yuk kita buktikan sayang kita sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, buktikan sayang kita dengan cara sholat hadiah atau sedekah untuk atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang berapa? 6. Selain sedekah untuk ahli kubur, juga kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan hadiah pahala dari bacaan tahlil, tahmid, tasbih, yasin, atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang kita baca untuk mereka, dan kita diperintahkan pula untuk mendoakan mereka. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Barhamu mautakum bisodakoti, pamalam yajid fayusalli rokataini." Kasihanilah oleh kalian orang yang telah meninggal di antara kalian, yaitu dengan cara sodakoh, hadiah pahala, tahlil, dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang tidak mampu bersodakoh untuk ahli kubur, hendaklah ia melakukan sholat hadiah sebanyak 2 rakaat untuknya, yaitu sholat sunnah hadiah. Adapun fadilah bagi mayit dan bagi orang yang melakukan sholat hadiah. Yang pertama, Allah akan mengutus 1000 malaikat. Coba, Allah akan mengirim 1000 malaikat ke alam kuburnya, dengan masing-masing membawa cahaya untuk menerangi alam kuburnya, dan masing-masing membawa hadiah dari surga untuk menggembirakan ahli kubur. Kalau nggak percaya, yang dulu gua bingung, capek deh. Banyak haji. Karena nanti lama-lama kita nggak percaya Romirot nanti. Jadi begitu kita sholat hadiah 2 rakaat, kemudian kita baca doanya tadi, maka saat itu pula Allah mengutus, Allah mengirim, Allah memerintahkan 1000 malaikat datang ke alam kuburnya. Masing-masing dari 1000 malaikat itu membawa cahaya dari surga untuk menerangi alam kuburnya. Nggak percaya lagi kan? Capek banget. Percaya. Kebanyakan nggak percaya. Allah Akbar. Siapa sih nggak percaya?
Ayo orang jauh sih nggak ada ya. Membawa cahaya dan membawa hadiah. Berarti 1000 cahaya, 1000 hadiah. Untuk siapa itu? Untuk menggembirakan mayit di alam kubur. Berarti untung nggak? Kita sholat hadiahnya cuma 2 rakaat, nggak capek. Suratnya yang dibaca cuma 4 surat. Fatihah, ayat kursi, atas kasih debut, nggak capek. Nah kita nonton film P3 PKW semalam sampai 3 jam kuat. Masa sholat hadiah 2 rakaat nggak kuat? Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi yang melakukan sholat hadiah, ini bagi yang melakukan sholat hadiah nih, akan mendapatkan fadilah-fadilah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya berbagai macam kebaikan yang sangat banyak. Jadi oleh Allah akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Masa nggak mau? Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya sebanyak 40.000 derajat. Ini bagi yang melakukan sholat hadiah. Mau percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa deh. Yang penting saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Percaya, saya nggak merasa diuntungkan. Nggak percaya, juga saya nggak rugi. Tapi insya Allah semuanya akan terbukti kalau sudah sampai saatnya tiba. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan baginya pahala 40.000 ibadah haji dan umroh. Coba. Lah kita 1 kali ibadah haji aja harus menghabiskan uang minimal 40 juta. 1 kali ibadah umroh saja yang paket 9 hari harus menghabiskan uang minimal 25 juta. Sekarang kan 30 juta ya. Nah ini 40.000 berapa tadi? Nah, 40.000 kali ibadah haji, 40.000 kali ibadah umroh. Coba katakanlah kalau ibadah haji sekarang umpamanya ya berapa? 30 juta bisa boleh? Ya kurang dikit dong. Sampai nih, kan sama teman nih. 30 juta lah, biar gampang hitungnya ya. Jangan 30 juta 500 perak, jangan ribet hitungnya. Dan 30 juta kali 40.000 berapa uangnya? Udah PR. Kita hitung pakai kalkulator. 30 juta kali 40.000 kali ibadahnya. Umroh 25 juta, 25 juta kalau 20 juta lah. 20 juta kali 40.000 kali umroh berapa duitnya? Nggak ada duitnya. Nggak ada. Tapi walaupun nggak ada duitnya, kita bisa mendapatkan fadilah ini kalau kita mau sholat hadiah. Percaya silakan lakukan, nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah lakukan. Tapi semuanya akan terbukti nanti dalam akhirat. Udah itu aja deh, gampang dengan saya urusannya. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nggak percaya udah nggak usah ngamalin. Tapi kalau untuk saya percaya, saya ngamalin. Itu aja, masing-masing. Kita saling menghormat. Jangan suka membid'ah-bid'ah dan jangan suka menyalah-nyalah. Jangan merasa paling pintar sendiri, orang lain dianggap salah. Bid'ah, bola, semuanya neraka. Jangan masuk surga, gua doang sendirian. Kata surga, mir bapak yang gua. Kamu keren banget itu. Enak banget. Lokek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berapa cara coba? Wih, sesuai. Yang keempat juga belum. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya 1000 kota yang sangat indah di dalam surga. Coba kita dikasih 1000 kota. Indah kotanya, lebih indah daripada kota Jakarta. Coba kalau Jakarta milik kita kaya nggak nih? Itu 1 kota, Jakarta doang. Coba di Indonesia ada berapa kota Indonesia semuanya? Udah banyak aja deh. Nah kalau seluruh kota di Indonesia milik kita, berarti kita yang terkaya. Tapi kita dikasih 1000 kota di surga, itu yang termiskin. Karena di sana ada para nabi, ada para rasul, ada para wali yang ibadahnya kita mah ibadahnya nggak seberapa dibandingkan ibadah para nabi, nggak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya pahala 1000 orang yang mati kitanya matinya mati biasa, bukan mati syahid. Tapi alhamdulillah dapat pahala 1000 orang yang mati syahid. Dengan barokahnya kita mengamalkan sholat hadiah. Kitanya yang sholat untung, orang tua kita yang meninggal yang kita sholat hajatan pun juga untung. Nggak ada yang ruginya. Percaya silahkan lakukan. Nanti buktikan sendiri nanti di akhirat.
Nggak percaya, nggak usah lakukan. Yang penting Anda jangan menyalahkan saya. Kalau Anda menyalahkan saya nggak terima. Kita adu dalil. Oke. Ayo maju ke depan siapa? Kalau dalil kalah, kita adu kekuatan. Tuh, golok depan tuh. Silakan pilih. Mau lu dulu baca gua, silakan. Atau sebenarnya gua baca lu duluan. Nggak mau juga, kita panco deh. Ayo panco. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fadilah yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya 1000 perhiasan di dalam surga yang sangat indah. 1000 perhiasan. Emas, perak, intan, mutiara, yakut, marjan, jamarjan, lu'lu'u. Emasnya bukan emas dunia, bukan emas Joni tukang bakso, bukan emas Komo, bukan emas Tulimin. Emasnya emas surga. Tentu emas yang ada di surga jauh lebih bagus, indah daripada emas yang ada di dunia. Mas. Nah, masa nggak ke kita ini? Ayo kita laksanakan sholat tadi. Ya. Insya Allah. Kalau nggak mampu tiap malam, ya seminggu sekali. Ya malam Jumat. Malam Jumat Pak Ustadz kan yasinan, beres yasin Isya, ya pada Isya. Pada Isya Pak Ustadz, saya kan mau kondangan. Ya ntar tengah malam tadi. Tengah malam tadi Pak Ustadz saya kerek. Wah turun. Ya tergantung niat kita. Kalau kita niatnya kuat, bangun. Itu memang nggak niat aja, nggak mau kaya di surga. Nah, ayo berlomba-lomba partabikul, ayo berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan perintah Allah, berlomba-lomba dalam meraih keutamaan pahala-pahala yang sudah Allah jadikan di surga. Jangan sampai kita mati masih enggak kita nggak punya apa-apa, miskin, nyesal nanti. Para jamaah, agak mampu seminggu sekali, salat hadiah sebulan sekali. Sebulan sekali nggak mampu, ya setengah tahun sekali lah. Per 6 bulan nggak mampu juga, ya setahun sekali, jangan sampai enggak. Masa nggak mampu? Umpama emang iya. Setahun sekali nggak mampu, minimal paling tidak jangan sampai enggak seumur hidup sekali aja, supaya nanti di akhirat nggak nyesel, supaya nanti di akhirat dapat pahala sholat hadis. Sebab berbagai macam pahala ibadah yang dikerjakan itu di akhirat pahalanya beda-beda. Nih pahala sedekah seperti ini, nih pahala umrah begini, nih pahala haji ini beda-beda, nih pahala sholat, nih pahala tahajud, nih pahala puasa beda-beda. Supaya kita dapat pahala semua dari berbagai macam ibadah. Pahala cuma satu, pahala sholat waktu doang. Itu pun sholatnya ketika dulu. Ibarat dikasih durian agak busuk gitu, kacang. Karena sholat itu siang dulu, jadi nggak bungkus. Makan sih, tapi kan sambil pikir makan. Ya, busuk goreng. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 6 macam keuntungan bagi orang yang melakukan sholat hadiah semata-mata hanya karena Allah dan untuk mencari ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya.
mengakhiri ta'lim kita malam ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf ada Allah wa ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.